Halo dan selamat datang kembali di Nalaris. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya siapa sebetulnya yang pegang kendali atas nilai uang di dompet Anda? Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah cerita yang kedengarannya kayak film thriller politik, tapi ini beneran terjadi di pusat kekuatan ekonomi dunia. Coba bayangin ada perang, bukan pakai tank atau rudal, tapi perang yang dilancarkan langsung dari Gedung Putih, melawan lembaga yang seharusnya jadi jangkar stabilitas keuangan kita semua, Bank Sentral Amerika, The Federal Reserve. Ini bukan sekedar cekcok politik biasa ya. Ini adalah pertarungan mendasar yang mempertaruhkan nilai dolar, stabilitas tabungan Anda, harga-harga barang, dan bahkan tatanan ekonomi global. Kenapa ini penting banget buat kita? Karena hasil dari pertarungan ini akan menentukan apakah ekonomi kita diurus oleh para ahli berdasarkan data atau disetir oleh politisi demi popularitas sesaat. Jadi, siap-siap. Kita akan menyelam lebih dalam untuk melihat gimana perseteruan pribadi bisa memicu krisis konstitusional dan apa artinya semua ini buat masa depan keuangan kita. Oke, mari kita pahami dulu seberapa gawat situasinya. Di satu sisi, kita punya penyelidikan kriminal. Dan ini bukan investigasi biasa. Departemen Kehakiman, yang notabene ada di bawah Presiden, secara aktif menyelidiki ketua The Fed. Padahal independensi ketua The Fed itu adalah kunci kepercayaan pasar global loh. Ini sinyal yang bahaya banget. Ibaratnya negara lagi mendodongkan pistol ke dokternya sendiri. Nah, di sisi lain, ada pertarungan konstitusional yang sampai ke Mahkamah Agung. Presiden secara terang-terangan mencoba memecat salah satu gubernur bank sentral. Tindakan ini jelas menantang undang-undang yang sudah ada selama 100 tahun, yang tujuannya yaitu mencegah politik ikut campur. Jadi ini bukan lagi beda pendapat soal kebijakan, ini serangan frontal ke pilar institusi ekonomi Amerika. Gabungkan keduanya, dan kita dapat krisis kepercayaan yang bisa mengguncang pasar keuangan global sampai ke akar-akarnya. Nah, ini dia pertanyaan intinya yang akan kita kulik bareng-bareng. Gimana ceritanya sebuah hubungan yang awalnya dimulai dengan penunjukan dan pujian bisa berakhir jadi permusuhan terbuka yang mengancam stabilitas ekonomi? Jawabannya, tentu saja nggak sesimpel itu. Ini adalah kisah yang berlapis-lapis, melibatkan ego yang saling berbenturan, pertarungan sengit soal arah kebijakan ekonomi, dan yang paling dasar, ini adalah pertarungan ideologi tentang apa itu uang dan siapa yang seharusnya mengendalikannya. Dengan menjawab pertanyaan ini, kita nggak cuma akan ngerti drama politik antara dua tokoh besar, tapi kita juga bakal melihat retakan-retakan dalam sistem keuangan yang selama ini kita anggap kuat dan kokoh. Ini cerita tentang bagaimana tembok pemisah antara politik dan uang mulai runtuh. Untuk benar-benar memahami skala krisis ini, kita nggak akan mulai dari awal. Sebaliknya, kita akan langsung terjun ke pusat badai, ke momen di mana perang dingin yang udah berlangsung bertahun-tahun, akhirnya meledak jadi konflik terbuka. Inilah yang kita sebut titik nyala. Momen ketika perang kata-kata berubah menjadi serangan institusional yang nyata dan belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, pada Januari 2026, ada dua gempa besar yang mengguncang Washington. Pertama, Departemen Kehakiman tiba-tiba mengumumkan penyelidikan kriminal terhadap Jerome Powell. Alasan resminya sih soal dugaan pembengkakan biaya renovasi gedung The Fed dari 1,9 miliar dolar jadi 2,5 miliar dolar. Tapi ayolah, semua orang di dunia keuangan tahu ini bukan soal biaya renovasi. Ini adalah cara menggunakan hukum sebagai senjata politik untuk menekan dan menjatuhkan kredibilitas ketua The Fed dengan tuduhan yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan kebijakan moneternya. Ini jelas taktik intimidasi. Hampir di saat yang bersamaan, bom kedua meledak. Presiden Trump secara resmi bergerak untuk memecat Gubernur Fed, Lisa Cook. Ini bukan lagi ancaman, tapi tindakan nyata yang langsung menabrak aturan di Federal Reserve Act. Tentu saja ini langsung memicu pertarungan hukum yang sengit, yang gak butuh waktu lama untuk naik sampai ke Mahkamah Agung dan menciptakan drama konstitusional terbesar soal independensi bank sentral dalam sejarah Amerika modern. Oke, setelah melihat ledakannya, sekarang mari kita putar waktu kembali dan lihat gimana sumbu api ini dinyalakan. Untuk benar-benar ngerti kenapa krisis tahun 2026 bisa sampai terjadi, kita harus kembali ke awal mula hubungan antara Donald Trump dan Jerome Powell. Ini adalah kisah klasik, di mana seorang pemimpin mengharapkan loyalitas mutlak, sementara di sisi lain ada seorang teknokrat yang terikat pada tugas dan hukum yang berbeda. Sebuah hubungan yang, dari awal sepertinya sudah ditakdirkan untuk berkonflik. Coba lihat betapa drastisnya perubahan ini. November 2017, Trump menunjuk Powell. Waktu itu Trump yakin Powell adalah orangnya, seseorang yang bakal mendukung agendanya untuk mendorong ekonomi dengan suku bunga rendah. Dia bahkan memuji Powell sebagai orang yang kuat dan pintar. Tapi harapan itu buyar dengan cepat. Begitu Powell mulai menjalankan tugasnya sebagai ketua The Fed, yaitu mengendalikan inflasi dengan menaikkan suku bunga, pujian itu langsung berubah jadi rentetan hinaan publik yang terus terang brutal. Trump menyebutnya tidak kompeten, orang bodoh yang keras kepala, bahkan sampai bertanya di depan umum, siapa musuh kita yang lebih besar, Jay Powell atau ketua Xi? Gila kan? Yang menarik di sini adalah bagaimana konflik ini berubah dari sekedar beda pendapat kebijakan menjadi serangan yang sangat personal.
Ini menunjukkan bahwa bagi presiden saat itu, kebijakan moneter bukan lagi soal data ekonomi, tapi soal loyalitas pribadi. Lini masa ini nunjukin dengan jelas gimana konfliknya makin panas. Fase bulan madu di akhir 2017 itu singkat banget, perpecahan dimulai di 2018. Pas ekonomi mulai panas dan Powell, sesuai tugasnya, mulai naikin suku bunga buat ngerem inflasi. Nah, disinilah Trump mulai melanggar tradisi puluhan tahun dengan mengkritik The Fed secara terbuka. Terus, datanglah pandemi di Maret 2020 yang anehnya malah menciptakan semacam genjatan senjata. The Fed waktu itu membanjiri sistem dengan triliunan dolar dan memangkas suku bunga sampai nol untuk menyelamatkan ekonomi, sesuatu yang sejalan dengan keinginan Trump. Tapi damai itu nggak bertahan lama. Begitu Trump kembali berkuasa di Januari 2025, tuntutannya kembali lagi dan lebih kencang. Potong suku bunga sekarang juga, nggak peduli data inflasi bilang apa. Ketika Powell dan Dewan Gubernur menolak, kesabaran presiden habis. Setahun kemudian, dia pun melancarkan perang total. Semua tekanan, hinaan, dan ancaman ini pada akhirnya mengerucut ke satu pertanyaan hukum yang sangat fundamental dan krusial. Apakah Presiden Amerika Serikat beneran punya kuasa buat mecat seorang gubernur Federal Reserve cuma karena nggak suka sama kebijakannya? Jawaban dari pertanyaan ini adalah jantung dari krisis konstitusional yang kita bahas, dan ini menguji fondasi utama sistem keuangan Amerika, yaitu independensi bank sentral. Nah, disinilah kita masuk ke istilah hukum yang jadi pusat pertempuran, for cause atau karena alasan. Undang-undang yang membentuk Federal Reserve di tahun 1913 secara jelas bilang kalau seorang gubernur itu cuma bisa dipecat karena alasan. Kenapa frasa ini penting banget? Karena ini sengaja dirancang untuk jadi semacam benteng hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan keputusan penting soal suku bunga, keputusan yang pengaruhnya ke semua orang, dibuat berdasarkan analisis ekonomi jangka panjang, bukan karena kemauan politik jangka pendek dari seorang presiden yang mungkin lagi mau menang pemilu lagi. Secara historis, karena alasan ini ditafsirkan sebagai sesuatu yang sangat serius, misalnya melakukan tindak kriminal, kelalaian fatal dalam tugas, atau terbukti gak kompeten. Aturan ini gak pernah dimaksudkan untuk mencakup alasan seperti, saya gak suka kamu naikin suku bunga. Biar lebih kebayang betapa spesialnya perlindungan ini, coba kita bandingkan. Anggaplah seorang menteri kabinet, misalnya menteri luar negeri. Mereka itu kerjanya at will atau sesuai kehendak presiden. Artinya presiden bisa mencat mereka kapan aja, karena alasan apapun, atau bahkan tanpa alasan sama sekali. Mungkin karena beda pendapat, atau sesimpel karena presiden nggak suka cara mereka ngomong di TV. Nah sekarang bandingkan dengan gubernur The Fed. Mereka punya masa jabatan 14 tahun yang dilindungi hukum. Mereka nggak bisa dipecat seenaknya. Setiap upaya pemecatan harus punya dasar hukum yang kuat dan bisa diuji di pengadilan. Perbedaan mendasar inilah yang menjaga independensi The Fed. Mereka dirancang untuk jadi ahli yang melayani ekonomi, bukan politisi yang melayani presiden. Dan inilah yang membawa kita ke ujian pamungkasnya, kasus Trump versus Cook di Mahkamah Agung. Ketika pemerintahan Trump mau mencat gubernur Lisa Cook, mereka tahu nggak bisa pakai alasan beda kebijakan. Jadi, mereka cari dalih lain. Sebuah tuduhan kalau Cook pernah melakukan penipuan hipotek bertahun-tahun sebelum dia dicalonkan jadi gubernur The Fed. Pengadilan di tingkat yang lebih rendah menolak argumen ini. Mereka pada dasarnya bilang, standar karena alasan itu ya harus relevan dengan pekerjaan yang lagi dijalanin. Kalau nggak gitu, presiden bisa aja dong gali-gali masa lalu siapapun buat cari kesalahan kecil sebagai alasan untuk mencat pejabat yang nggak sejalan secara politik. Kasus ini jadi super penting karena Mahkamah Agung sekarang dipaksa untuk mendefinisikan dengan jelas seberapa luas sih arti karena alasan ini. Apakah ini celah hukum yang bisa dimanfaatkan presiden di masa depan? Keputusan mereka bakal menulis ulang aturan main antara Gedung Putih dan The Fed untuk generasi-generasi mendatang. Oke, sekarang mari kita mundur sebentar dari drama personal dan hukum di Washington. Karena di balik semua ini ada perdebatan yang jauh lebih dalam, lebih tua, dan lebih filosofis. Pertarungan antara Trump dan The Fed ini sebenarnya adalah wujud modern dari benturan ideologi fundamental tentang apa itu uang. Ini adalah pertarungan antara sistem moneter yang udah kita pakai selama 50 tahun terakhir melawan sebuah alternatif yang lagi dapat banyak dukungan populer. Untuk ngerhi perdebatan ini, kita harus paham dulu sistem yang kita pakai sekarang. Sejak Presiden Nixon melepas dolar dari standar emas tahun 1971, dunia ini berjalan di atas sistem uang fiat. Kata fiat itu dari bahasa Latin, yang artinya jadilah atau berdasarkan dekret. Maksudnya, nilai selembar uang $100 itu bukan karena kertasnya berharga atau karena dijamin emas. Nilainya murni berasal dari perintah pemerintah AS yang bilang itu alat bayar yang sah. Dan yang lebih penting lagi, dari kepercayaan kita semua, miliaran orang di seluruh dunia, bahwa uang itu besok masih akan ada nilainya. Nah, lembaga yang ditugaskan untuk menjaga kepercayaan itu dengan cara mengatur jumlah dan stabilitas dolar adalah The Federal Reserve.
Slide ini ngebandingin dua pandangan yang benar-benar bertolak belakang soal uang. Di satu sisi, ada sistem fiat yang kita pakai sekarang. Nilainya dari kepercayaan. Pasokannya fleksibel, diatur bank sentral buat mengelola siklus ekonomi, artinya mendinginkan ekonomi pas lagi panas atau mendorongnya pas lagi lesu. Tapi risiko terbesarnya ya inflasi, kalau bank sentral cetak uang kebanyakan dan nilainya jadi turun. Nah, di sisi lain, ada filosofi uang sehat atau sound money. Pendukungnya percaya uang itu harusnya didasarkan pada sesuatu yang nyata dan langka, kayak emas atau kelangkaan matematis Bitcoin. Pasokannya harus tetap, bukan berdasarkan keputusan sekelompok orang. Tujuannya simpel, menjaga daya beli uang Anda dari waktu ke waktu. Bagi mereka, kebijakan The Fed kayak quantitative easing, QE, yang intinya menciptakan uang digital buat beli obligasi, itu bukan alat stabilisasi, tapi bentuk pemalsuan legal yang diam-diam mencuri kekayaan para penabung. Dan gak ada yang bisa menggambarkan pergeseran ideologi ini lebih jelas daripada evolusi pandangan Donald Trump sendiri soal Bitcoin. Coba lihat, tahun 2019 dia masih menyuarakan pandangan konvensional, menolak Bitcoin dan bilang itu didasarkan pada udara kosong. Tapi loncat ke tahun 2025, di tengah serangannya ke The Fed, narasinya berbalik 180 derajat. Dia mulai pakai bahasa-bahasa gerakan uang sehat dan malah mengusulkan Amerika Serikat bikin cadangan aset strategis nasional dari Bitcoin. Kenapa? Ironisnya, sebagai pelindung nilai dari potensi devaluasi dolar, devaluasi yang justru bisa dipercepat oleh kebijakan suku bunga rendah yang dia paksakan ke The Fed. Perubahan sikap yang luar biasa ini nunjukin gimana ide-ide yang dulu dianggap di pinggiran, sekarang udah masuk ke panggung politik utama dan jadi senjata dalam perang melawan bank sentral. Jadi ujungnya bakal gimana nih? Setelah kita bedah pertarungan personalnya, krisis hukumnya, dan benturan filosofisnya, kita sekarang ada di babak akhir yang penuh ketidakpastian. Apa dampak nyata dari semua ini buat ekonomi, buat pasar keuangan global, dan yang paling penting, apa artinya buat Anda, buat tabungan Anda, dan buat masa depan keuangan Anda? Yuk kita lihat beberapa skenario yang mungkin terjadi dan apa yang sebenarnya dipertaruhkan. Salah satu dampak paling langsung dari tekanan politik ini adalah Dewan Gubernur The Fed jadi terpecah belah. Padahal lembaga ini biasanya beroperasi berdasarkan konsensus yang hati-hati. Seperti yang bisa kita lihat, dewannya jadi terpolarisasi. Ada kubu sentris kayak Powell dan Cook yang berusaha tetap berpegang pada data ekonomi. Terus ada gubernur yang ditunjuk Trump seperti Stephen Miller yang cenderung dovish atau lebih suka suku bunga rendah, sejalan sama maunya presiden. Di sisi lain, ada juga yang hawkish kayak Michelle Bowman yang lebih khawatir soal inflasi. Dewan yang terpecah ini bahaya banget. Ini bisa menciptakan ketidakpastian, ngirim sinyal yang simpang siur ke pasar, dan bisa bikin mereka lumpuh pas lagi krisis, saat dimana tindakan cepat dan tegas justru sangat dibutuhkan. Masa depan The Fed sekarang ada di persimpangan jalan, dengan 4 senario utama. Pertama, senario transisi mulus. Powell mundur, terus pengganti yang lebih disukai Gedung Putih disetujui. Ini mungkin bisa nenangin pasar sebentar, tapi bahkan jadi presiden buruk bahwa seorang ketua Fed bisa didepak dari jabatannya karena tekanan politik. Kedua, Powell bertahan. Masa jabatan ketuanya selesai, tapi dia milih tetap jadi gubernur biasa. Wah, ini bakal menciptakan suasana internal yang sangat canggih dan bisa melumpuhkan pengambilan keputusan. Ketiga, senario paling radikal. Kemenangan hukum Trump di Mahkamah Agung. Ini bakal secara efektif menghancurkan independensi The Fed, mengubahnya jadi alat politik Gedung Putih, dan membuka pintu buat inflasi yang gila-gilaan. Terakhir, kebuntuan Senat, di mana politik partisan bikin gubernur baru gak bisa disetujui, dan akhirnya The Fed jadi lumpuh. Masing-masing senario ini punya resiko ekonomi yang sangat besar. Lantas, kenapa semua drama tingkat tinggi ini penting buat kita? Mari kita buat ini jadi sangat personal. Pertama, inflasi. Kalau The Fed nggak bisa lagi naikin suku bunga untuk mendinginkan ekonomi, kita berisiko kembali ke inflasi 2 digit kayak tahun 70-an. Artinya, setiap rupiah yang Anda tabung susah payah nilainya bakal kegerus lebih cepat. Harga sembako, bensin, biaya hidup, semua bakal meroket. Kedua, pasar yang gonjang-ganjing. Dana pensiun Anda, investasi Anda, semua itu butuh stabilitas. Kalau pasar nggak bisa nebak apa yang akan dilakukan bank sentral terkuat di dunia, itu bakal menciptakan ketakutan dan gejolak liar. Nilai investasi Anda bisa naik turun drastis. Terakhir, gambaran besarnya, status dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia. Kepercayaan global pada dolar itu didasari asumsi bahwa di belakangnya ada bank sentral yang independen dan bisa dipercaya. Kalau kepercayaan itu hilang, status dolar bisa terancam, dan ini akan melemahkan kekuatan ekonomi Amerika secara fundamental dan berdampak ke semua orang. Pada akhirnya, pertarungan antara Presiden dan The Fed ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang mendalam. Ketika tembok pemisah antara kepentingan politik jangka pendek dan kebijakan moneter jangka panjang runtuh, siapa yang pada akhirnya menanggung bebannya?
Sejarah sudah berkali-kali membuktikan bahwa yang membayar harga paling mahal itu bukanlah para politisi atau bankir di Menara Gading mereka. Yang membayar harganya adalah kita, masyarakat biasa, warga negara yang tabungannya digerogoti inflasi, para pensiunan yang nilai pendapatannya menyusut, dan generasi muda yang masa depan ekonominya jadi penuh ketidakpastian. Terima kasih sudah menyimak analisis mendalam ini di Nalaris. Kita sudah membedah gimana perseteruan pribadi bisa meledak jadi krisis konstitusional, gimana semua ini berakar pada perdebatan filosofis tentang uang, dan yang terpenting, gimana dampaknya bisa langsung terasa di kantong kita semua. Poin utamanya adalah ini, independensi bank sentral. Itu bukan konsep teknis yang membosankan, itu adalah pilar krusial yang menjaga stabilitas ekonomi dari godaan politik yang berbahaya. Ketika pilar itu diguncang, risikonya nyata, luas, dan personal. Jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat dan membuka wawasan, mohon dukung kami dengan menekan tombol suka, berlangganan channel Nalaris, dan bagikan analisis ini kepada mereka yang perlu memahaminya. Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda. Menurut Anda, di mana batasannya harus ditarik? Haruskah bank sentral sepenuhnya merdeka dari politik? Atau haruskah mereka lebih bertanggung jawab secara demokratis kepada para pemimpin yang terpilih? Tuliskan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.